Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd ikhwatal Islam rahimakumullah. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore menjelang malam kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang mana kita masih pada pembahasan bab tentang sholat berjamaah. Disebutkan dalam kitab ini oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan di antara hukum sholat berjamaah adalah yaitu diharamkannya seseorang menjadi imam di sebuah masjid dan dia bukan imam rawatib, ya bukan imam tetap di tempat tersebut, ya kecuali mendapatkan izin dari imam tersebut, ya kecuali mendapatkan izin dari imam rawatib tersebut. Ya kalau dia mendapatkan izin, maka salah seorang jemaah boleh memimpin jemaah di masjid tersebut. Ya seandainya imam rawatib mengizinkannya. Tetapi seandainya imam rawatib atau imam yang sudah ditunjuk oleh pengurus masjid, dia sebagai imam tetap, maka salah seorang jemaah, meskipun bagus bacaannya, ya tidak boleh dia langsung maju menjadi imam sebelum dia mendapatkan izin atau diizinkan oleh imam tetap di masjid tersebut. Ya. Atau imam rawatib tersebut lagi sakit, ya, misalnya ada uzurnya, ya, dia sakit misalnya atau berhalangan atau dia tidak berada di tempat di masjid tersebut pada saat itu, maka salah seorang jemaah boleh maju ke depan untuk memimpin sholat berjamaah. Tetapi seandainya imam rawatib itu ada di tempat tersebut, di masjid tersebut, ya, maka seorang jemaah meskipun dia dianggap bagus suaranya, bagus bacaannya, banyak hafalannya misalnya, maka dia tidak boleh langsung maju ke depan untuk memimpin sholat berjamaah, ya kecuali mendapatkan izin dari imam rawatib tersebut, atau imam rawatib tersebut lagi beruzur atau memiliki uzur seperti sakit misalnya, atau tidak berada di masjid tersebut pada saat itu. Hal ini berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah SAW, wala yu'amminu ar-rajula fi sultanihi illa biizni. Ya. Maka seseorang laki-laki tidak boleh, ya, menjadi, ya, menjadi imam, ya, atau menempati, menggantikan posisi seseorang yang dibawa kekuasaannya, yang dibawa wilayahnya. Tidak boleh dia menggantikan posisi seseorang yang di bawah kekuasaannya itu kecuali dengan izinnya. Ya, maka imam masjid, ya, atau imam masjid itu yang sudah ditunjuk oleh pengurus masjid, maka dia sebagai masjid itu merupakan wilayahnya. Artinya seseorang tidak boleh menggantikan posisinya sebagai imam masjid, ya, kecuali kalau mendapatkan izinnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kami sebutkan tadi. Ya. Kenapa? Ini bagian daripada adab. Ya karena
yang demikian itu kalau seseorang itu dia langsung tampil menjadi imam, padahal di situ ada imam tetapnya. Ya, meskipun yang maju itu barangkali lebih banyak hafalannya misalnya. Ya, atau lebih senior umurnya misalnya, lebih tua umurnya. Sedangkan di situ masih ada imam rawatibnya dan tidak mendapatkan izin untuk menggantikannya, maka ini akan menyebabkan ya perselisihan, ya akan menyebabkan perselisihan dan persengketaan ya di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena imam masjid tersebut itu dia sudah ditunjuk ya sebagai imam yang mengimami jemaah setiap harinya, ya atau sebagai imam tetap. Lalu tiba-tiba ada orang yang maju ya menggantikannya, padahal dia ada. Ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Harus mendapatkan izin. Kalau ada izin untuk maju ke depan menggantikannya, maka itu diperbolehkan. Ya, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya apabila seseorang yang maju memimpin sholat berjamaah sedangkan dia bukan imam rawatib, bukan imam tetap di masjid tersebut dan juga tidak mendapatkan izin dari imam tetap tersebut kepadanya untuk menggantikannya, ya maka sholatnya tidak sah menurut sebagian para ulama. Ya, menurut sebagian ulama ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah sholatnya. Jadi sekali lagi terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang sah atau tidak sahnya sholat yang dipimpin oleh imam yang bukan imam rawatib, padahal dia tidak mendapatkan izin dari imam rawatib atau imam rawatibnya tidak memiliki atau imam rawatibnya itu tidak ada uzurnya, ya lalu dia menggantikannya, maka ini terjadi perbedaan pendapat para ulama antara ada yang mengatakan sah sholatnya, ada mengatakan tidak sah sholatnya. Jadi sekali lagi jangan kita bermudah-mudahan, ya jangan menganggap remeh permasalahan ini. Ini permasalahan yang cukup serius, ya. Oleh karena itu seseorang yang barangkali mengaku bagus bacaannya, indah suaranya, atau banyak hafalannya, atau dia lebih senior dari sisi usia misalnya, maka janganlah dia melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, konflik di tengah-tengah kaum muslimin. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi sekali lagi para jemaah harus memperhatikan haknya imam rawatib. Jadi imam rawatib punya hak untuk dihargai, untuk dihormati, ya untuk ditempatkan pada posisinya, ya karena dia sebagai imam, ya harus kita jangan mendahulunya, ya jangan menggantikan posisinya sebelum mendapat izin darinya. Begitu juga sang imam juga harus memperhatikan juga hak-hak daripada makmum tersebut. Ya, artinya jangan sampai juga imam karena dia merasa imam rawatib yang tidak bisa digantikan sehingga dia pun datangnya terlambat, ya ke masjid, akhirnya jemaah lama menunggu, akhirnya sholat pun terlalu lama ya dilaksanakan. Ya ini juga tidak boleh juga. Ya, jadi seorang imam juga, imam rawatib, jangan juga dia sewenang-wenang bisa mengatur waktu sholat semau-maunya saja. Ya, jangan sampai dia datangnya terlambat, itu pun sering-sering kali begitu terlambat sehingga menyusahkan jemaah ada keperluannya, ada orang yang sakit mau segera diselesaikan itu sholat, ya dilaksanakan sholat tersebut, maka saling memahamilah. Imam rawatib juga harus memahami kondisi dan keadaan para makmum. Begitu juga para makmum juga harus menghargai dan posisi sang imam. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, dengan adanya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka akan terwujudlah kerukunan, persatuan dan kekompakan, ya persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian jika
sang imam rawatib itu datang terlambat ke masjid dan waktu semakin sempit, ya, atau waktu sudah mau diikomahkan, maka jemaah ketika itu boleh melaksanakan sholat, ya, salah seorang dari mereka, ya, sholat salah seorang dari mereka, ya. Ini ikhwat Islam azakullah, sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abdurrahman bin Auf, dua orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika itu Nabi tidak ada bersama mereka, Nabi ada keperluannya. Akhirnya ketika itu Abu Bakar yang memimpin menjadi imam sholat berjamaah dengan sahabat yang lainnya. Begitu juga Nabi juga pernah ketika itu beliau ada juga keperluannya di sebuah tempat, maka yang memimpin sholat berjamaah adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian setelah itu Nabi pun sempat mendapati rakaat yang terakhir. Intinya adalah salah seorang jemaah bisa maju jika tadi ya mendapatkan izin, atau ketika itu waktu sudah mepet sekali, sudah artinya sudah mesti harus diikomahkan, misalnya diikomatkan, apalagi kalau sudah waktu sangat mepet sekali, maka ketika itu boleh salah seorang dari jemaah ya, yang bagus bacaannya untuk maju ke depan melaksanakan memimpin sholat berjamaah. Kemudian di antara hukum sholat berjamaah yang lainnya, ikhwatul Islam rahimakumullah, ya, apabila seseorang itu sudah melaksanakan sholat, ya, lalu dia mendatangi masjid dan masjid itu sedang sementara orang melaksanakan sholat berjamaah di situ, maka dia disunahkan untuk bergabung dengan jamaah tersebut untuk sholat berjamaah meskipun dia sudah sholat sebelumnya. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar, ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan kepada seseorang, "Sholli sholata li waqtiha." Hendaklah kalian sholat pada waktunya. Fa in uqimat wa anta fil masjid fasholli, dan jika sholat telah ditegakkan atau sementara akan dilaksanakan dan engkau berada di masjid, maka sholatlah bersama jemaah. Dan janganlah engkau mengatakan sesungguhnya saya sudah melaksanakan sholat, maka saya pun tidak sholat. Ya, artinya ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, pernah terjadi di zaman Nabi. Iya, artinya jika seseorang itu meskipun dia sudah sholat, maka tetap dia disunahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah seandainya dia berada di masjid tersebut. Ya, seandainya dia datang ke masjid tersebut, lalu dia melihat orang masih melaksanakan sholat, maka hendaklah dia bergabung melaksanakan sholat. Maka sholat yang kedua yang dia kerjakan itu hukumnya sunnah baginya, bukanlah wajib. Adapun sholat yang pertama yang dikerjakan itu, maka itu hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana kata Nabi, fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya sholat yang kedua ini adalah bagi kalian adalah hukumnya sunnah. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah, ya, pernah juga di zaman Nabi ada dua orang yang masuk masjid, lalu mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka Nabi pun menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, padahal dia sudah melaksanakan sholat di tempatnya masing-masing. Ini ikhwatul Islam azakullah menunjukkan kebolehan seseorang mengulang sholatnya, tujuan untuk mendapatkan pahala sunnah, ya, bukanlah wajib, tapi pahala sunnah, karena pahala wajibnya sudah dikerjakan sebelum dia masuk ke masjid tersebut. Kemudian diantara juga hukum-hukum atau tuntunan dari sholat berjamaah adalah apabila sudah akan dimulainya sholat, ya, artinya iqomah sudah ditegakkan, ya, artinya muazin sudah memulai sholatnya, ya, mengumandangkan iqomahnya, maka seseorang tidak boleh melakukan atau mengerjakan sholat sunnah. Ya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunnah. Ya, apakah sholat sunnah rawatib, apakah sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lainnya.
Tidak boleh. Karena apa? Karena sholat fardu sudah akan segera dilaksanakan. Muazin sudah mengumandangkan iqomahnya. Ya, sebagaimana kata Nabi dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata." Ya, apabila sholat telah ditegakkan, artinya sudah dikumandangkan iqomah, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat fardu saja. Ya, maka sholat sunnah yang lainnya itu tidak boleh lagi dikerjakan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Ya. Kemudian ya sedikit lagi ya. Bahkan sholat itu tidak dikatakan sah, ya, sebagaimana di sini riwayat Imam Ahmad, fala sholata illa allati uqimat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu saja yang akan dilaksanakan. Maka sholat sunnahnya itu tidak sah dikerjakan seandainya sholat fardu itu sudah dimulai, sedangkan dia baru mau melaksanakan sholat sunnah, baru memulainya sholat sunnah, maka sholat sunnahnya itu tidak sah. Karena apa? Karena sudah dikumandangkan iqomah bersama imam. Jelas ini ya, ikhwatal Islam. Apa hikmahnya? Kenapa kita tidak boleh lagi melaksanakan atau memulai sholat sunnah padahal iqomah sudah dikumandangkan? Ya, agar seseorang itu fokus untuk melaksanakan sholat fardu saja. Iya, fokus dia. Kalau dia memulai lagi sholat sunnah, ya, padahal sudah diiqomah sholat fardunya, maka ini akan melakukan dua kegiatan dalam waktu bersamaan itu, apalagi di satu tempat. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus diperhatikan. Iya. Jadi menjaga kesempurnaan sholat fardu itu lebih diutamakan dibandingkan hanya kita sibuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, yang kedua juga Nabi melarang kita untuk menyelisihi imam. Ya, menyelisihi imam sholat. Artinya imam sholat sudah mulai melaksanakan sholat, sedangkan kita masih asyik melaksanakan sholat sunnah. Ya, itu juga diantara alasannya. Juga diantara alasannya adalah agar kita bisa mendapatkan takbiratul ihram. Ya, ada juga keutamaannya. Ada juga keutamaannya mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya, maka kita yang ingin melaksanakan sholat sunnah harus segera dibatalkan, ya, atau jangan dilakukan karena iqomah sudah dikumandangkan. Iya, ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Namun jika sholat itu sudah ditegakkan dan seseorang itu sementara melaksanakan sholat sunnah, maka ketika itu dia tetap menyelesaikan sampai selesai dengan secara ringan. Ya, dilaksanakan sholat sunnah secara ringan, artinya jangan terlalu lama. Ya, secara ringkas saja, secara ringan bacaannya, ya, tidak lama-lama, karena sholat itu sudah akan segera dimulai. Ini bagi yang sudah sementara melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba diiqomahkan akan dimulai sholat berjamaah. Maka ini tetap dilanjutkan, tidak perlu dibatalkan ya, tetapi jangan terlalu lama sholat sunnahnya, ringkas saja, dipercepat saja, tapi tetap memperhatikan rukun-rukunnya. Namun jika seorang itu khawatir kalau dia tetap melanjutkan sholat sunnahnya itu dan akan ketinggalan sholat berjamaah, artinya sholat berjamaah akan habis, ya, berakhir, maka ketika itu dia mesti harus membatalkan sholat sunnahnya itu, karena sholat fardu itu tentu lebih utama, ya, atau lebih wajib, atau lebih utama, ya, lebih penting dibandingkan sholat sunnah. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya, bagian terakhir dari sholat ketentuan-ketentuan tentang sholat berjamaah. Tapi sebenarnya tentang hukum-hukum sholat berjamaah ini masih ada. Insya Allah pekan depan ini masih cukup panjang ini. Insya Allah kita akan bahas nanti kelanjutan dari sholat berjamaah dan yang berkaitan dengannya akan kita lanjutkan di pekan depan. Demikianlah pemaparan kami singkat tentang sebagian hukum-hukum
ketentuan dalam sholat berjamaah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua, khususnya yang laki-laki yang sudah dewasa, bisa terus menjaga sholat berjamaah kita sampai akhir hayat kita. Sholat berjamaah di masjid tentunya, lima waktu tentunya, insya Allah kita akan mendapatkan begitu banyak pahala, ganjaran, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.